Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Nugroho Tarigan dari kelas 11 RPL 1 SMK Negeri 3 Medan. Pada video ini saya akan membahas tentang tugas PPTGM, yaitu Project Game Snack menggunakan bahasa C++, mulai dari hasil output, kemudian penjelasan kode perbagiannya. Yang pertama kita akan melihat hasil outputnya terlebih dahulu. Jika di run, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Ditampilkan judul project kita yaitu Snack Game C++ Project, lalu ada nama pembuatnya. Lalu kita disuruh memilih tingkatan, ada 3 tingkatan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Itu tergantung pada kecepatan ularnya berjalan. Area permainan dibatasi oleh tanda pagar sebagai dinding. Simbol O besar ini adalah kepala ularnya, lalu simbol F besar ini adalah makanan dari ularnya. Lalu, untuk menjalankan ularnya kita memiliki 4 kontrol, yaitu W, A, S, dan D. Lalu satu kontrol tambahan untuk keluar dari permainan yaitu X. W untuk maju, A untuk ke kiri, S untuk mundur, dan D untuk ke kanan. Jika kita telah memakan makanan ularnya, maka akan ada satu ekor di belakang kepala ularnya dan skor bertambah 10. Begitu terus berlaku kelipatan. Dan jika kita menabrakkan diri ke pagar atau dindingnya ini, maka akan game over dan ditampilkan nama player dan skor kita. Seperti tadi kita telah memakan 2 makanannya, maka skor kita adalah 20. Selanjutnya kita akan membahas tentang kodenya. Jadi yang pertama, ini ada dari baris 1 sampai ke baris 3. Yang pertama adalah IOStream digunakan untuk input dan output. Lalu Conio.h digunakan untuk membaca input tanpa menekan enter. Lalu Windows.h digunakan untuk mengatur fungsi Windows. Lalu kita lanjut dari baris ke-6 sampai baris ke-14. Yang pertama, baris ke-6, game over digunakan untuk menentukan apakah game sudah berakhir atau belum. Width sama dengan 40, artinya lebar map game adalah 40 karakter. Saya memilih 40 karena supaya tidak terlalu sempit area gamenya dan tidak terlalu lebar di layar. Selanjutnya, height sama dengan 20, artinya tinggi map adalah 20 karakter agar proporsi layarnya seimbang. Lanjut, ada variabel X dan Y di sini digunakan untuk menyimpan posisi kepala ular. Lalu di baris ke-10 ada food X dan food Y, yaitu digunakan untuk menyimpan posisi makanan secara acak, supaya posisinya tidak di situ-situ saja. Lalu skor ini digunakan untuk menyimpan skor pemain atau skor kita. Lanjut, tail X 100 dan tail Y 100 ini digunakan untuk menyimpan koordinat ekor ular maksimal 100 ekor. Dan yang terakhir ada end tail digunakan untuk menyimpan jumlah ekor saat ini. Selanjutnya kita masuk ke baris 21 yaitu setup. Fungsi setup ini digunakan untuk mengatur kondisi awal game. Lalu game over sama dengan false adalah game belum berakhir di awal permainan. Lalu dir sama dengan stop ini artinya ular belum bergerak saat game baru dimulai. Lalu X sama dengan width dan Y sama dengan width ini artinya posisi awal ular berada di tengah map, bukan langsung di pinggir mapnya. Lalu foot X sama dengan dan foot Y sama dengan ini digunakan untuk membuat posisi makanan secara acak tetapi tidak menabrak dinding. Karena ini untuk mengatur posisi makanan, makanya digunakan foot X dan foot Y. Lalu, skor sama dengan 0 ini artinya skor dimulai dari 0. Jadi saat kita menampilkan hasil outputnya dan sebelum ular dijalankan, maka skornya adalah 0. Begitupun dengan entail, artinya ular belum memiliki ekor di awal permainan. Jadi saat belum dijalankan ularnya, ekor kita masih 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian draw. Di sini kita ada melihat sistem dalam kurung tanda petik CLS. Ini digunakan untuk menghapus layar setiap frame agar tampilan game selalu diperbarui. Inilah yang menyebabkan layar terlihat agak kelap-kelip karena konsol tidak menggunakan sistem buffer seperti game grafis. Lalu kita masuk ke di sini ada Snap Game, lalu di sini ada nama kita nanti dan di sini ada skornya. Lalu kita masuk ke bagian sini. If I sama dengan Y ini, jika posisi koordinat I dan J sama dengan posisi Y dan X, maka program akan mencetak huruf O besar sebagai kepala ular. Ini. Else if I sama dengan foot Y dan J sama dengan foot X ini digunakan jika posisi ini sama dengan posisi makanan, maka akan ditampilkan huruf F sebagai makanan.
Selanjutnya, kita masuk ke bagian input. Di sini ada if dalam kurung ini digunakan untuk mendeteksi apakah ada tombol yang ditekan atau tidak. Lalu di bawahnya switch dari baris ke-78 sampai ke baris 100 ini digunakan untuk sebagai 4 kontrol tadi, tambah satu kontrol tambahan untuk keluar dari gamenya yaitu W, A, S, dan D, dan X untuk keluar dari gamenya. Digunakan untuk seperti A ini, digunakan untuk ke kiri, D digunakan untuk ke kanan, W digunakan untuk maju, dan S digunakan untuk mundur. Lalu X digunakan untuk keluar dari permainan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian logik. Di sini kita ada melihat switch dir. Di sini, case left titik 2 ini digunakan perintahnya untuk mengatur pergerakan ular berdasarkan arah yang ditekan pemain. Seperti tadi di atas ini, kita buat A untuk ke kiri, maka ularnya akan berjalan ke kiri, sesuai yang kita mau. Selanjutnya, di sini sama saja. Dan if X ini, game over sama dengan true ini, digunakan apakah ular menabrak dinding. Jika iya ular menabrak dinding, maka game over akan bernilai true, maka akan game over seperti itu dan skor akan dihitung. Selanjutnya kita masuk ke if X ini di baris 148 sampai baris 152. Di sini kondisi ini digunakan untuk mengecek apakah ular memakan makanan. Jika benar, maka skor akan bertambah 10. Ada di baris ke 149. Posisi makanan dipindahkan secara acak jika kita memakan satu makanannya, dan ekor ular akan bertambah 1. Selanjutnya kita masuk ke bagian main. Di sini ada kita lihat kode untuk menampilkan tingkatan dan untuk menampilkan judul project kita. Seperti ini, Snake Game C++ Project dan by. Di sini ada nama saya seharusnya. Dan di sini ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Lalu di bawahnya ada if level 1 speed sama dengan 120, else if level 2 sama dengan speed 70, dan else speed sama dengan 40. Di bagian ini digunakan untuk mengatur kecepatan permainan berdasarkan tingkat kesulitan. Angka 120 pada level 1 berarti delay lebih lama sehingga pergerakan ular lebih lambat dan mudah untuk dimainkan. Lalu, angka 70 pada level 2 sedang berarti kecepatannya normal. Lalu, angka 40 pada level 3 berarti delay lebih kecil sehingga ular bergerak lebih cepat dan permainan lebih sulit. Jadi kesimpulannya, semakin kecil angka speednya maka pergerakan akan semakin cepat. Lalu di bawahnya ini ada sleep dalam kurung speed. Digunakan untuk memberi jeda waktu per frame sesuai dengan tingkat kesulitan yang telah dipilih. Demikian penjelasan Project Snake Game menggunakan bahasa C++ yang telah saya buat. Dari proyek ini saya belajar tentang penggunaan variabel, logika, percabangan, perulangan, fungsi, dan input keyboard. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Selamat sore.